Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ghidha'a min at-ta'ati wal ibadati li hadhihi al-arwah. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad imami ahli najah wa ahli salah wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin qudwatuna fi naili ridha hadha al-ilahi al-fatah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil wuquf bayna yadayka ya rahman ya mannah wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sesepuh bini sepuh seluruh jajaran takmir Masjid Babus Salam dan segenap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, yang mana adanya program sholat subuh secara berjamaah di rumah Allah ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan gizi dan nutrisi untuk roh kita. Sebagaimana jasad diperlukan nutrisi dan gizi berupa makanan atau minuman, sehingga memiliki daya kekuatan untuk beraktivitas. Mohon maaf, maka lebih dikondisikan dengan baik nutrisi dan gizi untuk roh. Karena kadang-kadang ada orang diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan zahir, diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan badan, badannya sehat, tubuhnya sehat, tapi kadang-kadang rohnya enggak sehat, sehingga masih merasa kesulitan untuk mengisi, masih merasa kesulitan untuk menghadiri majelis taklim, masih merasa kesulitan untuk aktivitas-aktivitas taat dan ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga ada orang sakit, giginya sakit, awalnya meriang, tapi sejamaah. Kadang-kadang fisik zahirnya ini kadang-kadang memiliki kekurangan. Fisik zahirnya ini memiliki kadang-kadang ada penyakit, tapi masih bisa tahajud malam. Kadang-kadang masih bisa berzikir, masih bisa membaca Al-Quran. Itu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah rohnya. Ada roh yang selalu tergizikan dan nutrisi, selalu dikasih gizi dan nutrisi. Apa itu? Melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam Hikmah yang kedua, maka sangat dan sangat perlu sekali untuk kita betul-betul merawat roh. Ibu-ibu mungkin sering-sering mengkonsumsi perawatan wajah. Bagaimana wajahnya biar cantik, bahasanya biar glowing gitu, biar glowing Pak, wajahnya biar halus mata. Begitu pula roh diperlukan perawatan dan sangat-sangat diperlukan, karena jasad ini letaknya
setelah meninggal di mana? Di bawah tanah. Jadi nggak perlu terforsir begitu banyak, begitu mendetil untuk ngurusin tubuh yang nantinya berada di tanah. Yang cakep juga di tanah, yang cantik juga di bawah tanah, yang pejabat juga di bawah tanah, yang bawahannya pun juga di bawah tanah. Tapi kalau ruh, nggak ada. Ruh itu di mana? Ruh itu akan naik ke atas. Ruh itu akan mencari Tuhan. Ruh itu akan bertempat pada tempat aslinya. Kalau ruh itu baik, ruh itu membawa nutrisi iman dan gizi takwa secara istiqamah, maka akan diletakkan di illiyin. Inna kitabal abrar lafi illiyin. Di mana itu illiyin? Di atas langit yang ketujuh, di tempat terkumpulnya para ruh. Ruhnya para nabi, para rasul, ruhnya para aulia, para sholihin. Tempatnya di illiyin. Ruh-ruh yang berada di sana itu ruh-ruh yang mulia, ruh-ruh yang selalu di dunia ini diusahakan sekuat tenaga untuk mencari bekal menuju ke akhirat. Tapi kalau ruh ini bukan termasuk ruhnya orang baik, itu akan bisa gak naik, berada di bawah lapisan tanah, bumi yang ketujuh, namanya sijil. Inna kitabal fujjari lafi sijil. Jadi berada di bawah lapisan yang ketujuh. Maka adanya masjid adalah sarana untuk memperpindah ruh. Adanya sholat berjamaah untuk memperpindah ruh. Adanya majelis taklim adalah sarana untuk memperpindah ruh. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nutrisi dan gizi baik untuk anggota yang zahir, terkhusus untuk anggota yang batin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang soleh, kalau nggak salah namanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ini Habib jangan pernah di Solo, ada haul Solo, haulnya Habib Ali. Itu gurunya Habib Ali yang di haul di Solo itu yang ramai tiap tahun kemarin barusan. Itu punya santri, punya guru namanya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Itu beliau kalau sudah selesai ngaji, selesai baca Quran, selesai mengajar, itu berdoa seperti doa selesai makan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza. Kalau kita setelah makan, setelah minum dianjurkan doa, ya Allah matur suwun atas nikmatnya dan nikmatnya makan, nikmatnya minum. Alhamdulillah Engkau telah memberikan siraman pada leher saya dan jadikan saya insya Allah tetap dalam kondisi istirahat. Itu doa ketika selesai makan dan minum. Beliau itu setelah ngaji, setelah baca Quran, setelah zikir, setelah tahajud, itu doanya seperti itu. Karena itu adalah gizi dan makanan untuk al-kulihal. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita istiqamah untuk sholat subuh secara berjamaah dan untuk menimba ilmu secara istiqamah. Amin ya rabbal. Hikmah yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajri ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memberikan kesimpulan dari hikmah yang kedua ini, mari kita sedikit mengulangi pada hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama itu adalah hikmah yang bisa kita ingat selalu saat kita sedang doa sebelum Fatihah, doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kesimpulan daripada hikmah pertama kemarin yang kita bahas bahwa ibadah milik Allah, taat milik Allah, amal soleh milik Allah, hidup kita milik Allah, mati kita milik Allah. Segala sesuatu yang kita miliki milik Allah. Jadi apa yang kita miliki bukan milik kita. Apa yang kita saat ini miliki adalah sekedar barang titipan, barang amanah. Kalau kita bisa menjaga, bisa merawat dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan persen dari Allah. Mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan berada di Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah kita tiap hari kita bisa mengkondisikan tiap akhir malam sholat tahajud itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Makanya ketika kita beribadah, ketika kita melakukan taat, kita nggak boleh menyandarkan kita punya taat, nggak boleh kita sandarkan kita punya ibadah. Karena taat dan ibadah itu ada yang membuat, ada yang menentukan, ada yang memberi, dan ada yang memudahkan. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin di akhir majlis kita terangkan tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, la yadkhulu ahadun minkumul jannah bi'amali. Kalian ini masuk surga bukan dengan amal kalian. Jangan mengira dengan sholat kita bisa masuk surga semata-mata kalau bukan tanpa taufik dan rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, jenengan ya Rasulullah diboten saged. Wala anak, aku pun juga enggak bisa masuk surga kalau cuma mengandalkan amal, mengandalkan taat, mengandalkan ibadah. Sebab manusia mulai dari tubuhnya, ruhnya, amaliyahnya, taatnya itu yang memiliki adalah Allah. Illa ayyataghammadani Allah birahmah, kecuali kalau aku dapat rahmat. Kalau aku dapat rahmat dari Allah atas amal dan taatullah, inilah yang akan membuat aku bisa masuk surga. Ini pandangan Rasulullah yang sholatnya, yang puasanya, yang ibadahnya levelnya paling atas. Gak ada orang yang sholatnya paling hebat seperti sholat Rasulullah. Gak ada orang yang Qur'annya paling hebat seperti Qur'annya Rasulullah. Gak ada orang yang ibadahnya paling top seperti ibadahnya Rasulullah. Gak berani mengakui, gak berani mengakui punya amal, punya taat. Tapi beliau disandarkan semuanya itu hanyalah asbab, dan intinya masuk surga dan selamat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan rahmat di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua, mungkin kalau ada pertanyaan sebelum ditutup majlisnya, monggo diadakan pertanyaan, betul materi khusus atau materi umum. Yang penting nggak tanya masalah utang. Masalah utang bayar diri
Hikmah yang kedua, untuk lebih memahami pembahasan ada dua maqam. Hikmah yang kedua, ini kesimpulannya ada dua maqam, ada dua istilah, dua kedudukan. Yang pertama namanya maqam asbab, yang kedua namanya maqam tajrid. Maqam apa Ibu? Maqam asbab, maqam tajrid. Gambarannya sebelum saya kupas, ada orang gak mergawe tapi duit-duit. Ada orang kudu mergawe pengen duit-duit. Dan jangan mau bingung. Sehingga mergawe itu duit, apa semua mergawe mesti duit. Nah, nanti kita kupas. Sebelum kita kupas dua maqam asbab, maqam tajrid ini perlu kita pahami muqaddimah. Muqaddimahnya sebagai berikut. Kita semuanya saat ini yang hadir khususnya itu sudah selesai urusan, sudah dikemas sama kertas barang yang sudah dikemas dibundel rapat, nggak mungkin dilepas. Nah, kita ini semuanya sudah dikemas oleh Allah. Kapan Ustaz? Saat kita berada di jannah, saat kita nggak tahu apa dunia, saat kita nggak tahu apa itu harta, itu semuanya sudah ada kemasannya di dalam perut ini. Yujma'u ahadukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ketika cairan ini masuk ke dalam rahimnya seorang istri, masuk ke dalam rahimnya seorang ibu, berubah menjadi darah, kempal, berubah menjadi daging kempal. Kemudian baru dikasih oleh Allah Ta'ala perwujudan manusia dan dititipi yang namanya roh bergerak. Saat itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Saat itu nggak ada yang bisa mengetahui bagaimana takdir kita kecuali Allah. Orang tua kita nggak tahu, apalagi kita. Orang tua kita, walaupun ibu kita yang mengandung kita, itu nggak tahu bagaimana takdir kita, bagaimana ketentuan kita. Kita pun juga yang mengalami saat ini juga nggak tahu bagaimana takdir kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril tulis 4 hal. Dekat di rizki, tentang rizki sudah selesai. Jadi rizki jenengan dari kurang sampai meninggal dunia sudah ada. Saat ini yang kita miliki itu enggak keluar dari tulisan yang ada di atas. Mulai saat ini dekat di rizki, tentang rizki sudah selesai. Bekerja sekuat apapun, bekerja selama apapun, tidak akan keluar dari pasnya ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ajali, ajalnya kematian. Kalau belum saatnya, mohon maaf, walaupun sakitnya berapa puluh tahun, nggak mungkin mati. Betul. Ada orang itu, ya Allah, saya lihat di TikTok, saya zaman TikTok, ada orang yang umurnya 300 tahun di daerah luar Indonesia, 300 tahun sudah Pak, usia bisa apa Pak? Gak mati. Sebab apa? Sebab rezekinya masih ada. Kalau rezeki sudah nggak ada, mati. Nggak usah nunggu tua. Anak
kecil di dunia setahun, rezekinya habis, mati. Kadang-kadang yang baru nikah, baru tahun pertama belum merasakan, mati. Sebab apa? Ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Rezeki sudah selesai. Ajal sudah selesai. Wa amali, dan pekerjaan kita hari ini jam sekian di masjid sekian, kita ngaji, kita praktekkan, dihadiri oleh sesepuh-sesepuh kita semuanya, itu semuanya sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Sebelum musola Masjid Bagus Salam ada, sebelum Indonesia ada, sebelum dunia ada, Allah sudah punya rancangan kita semuanya dihadirkan oleh Allah Ta'ala di rumahnya. Alhamdulillah. Bahkan amaliyah hari ini, amaliyah besok, amaliyah seminggu, amaliyah tahun ini, tahun depan, sampai kita meninggal dunia, tidak akan tergeser daripada ketentuan Allah. Bahkan keluarnya Nabi Adam dari surga atas izin Allah, dan keluarnya syaitan dan iblis diusir dari surga juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, surga atau neraka. Di sini kan nasib kita sudah ada. Kita belum bisa apa-apa, belum tahu sholat, belum tahu puasa, belum tahu ngaji. Ini sudah tertulis. Syakir atau sa'id. Apakah dia celaka atau dia bahagia, itu urusan Allah. Sudah di sini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, istiqamah, dan mudah-mudahan diwafatkan dalam kondisi membawa iman, membawa Islam, dan mudah-mudahan mudah untuk mengucapkan kalimat thayyibah, amin, la ilaha illallah. Ini 4 hal. 4 hal ini kita akan ambil satu terkhusus masalah rezeki. Maqam asbab, maqam tajwid. Kita awali dengan maqam asbab. Maqam asbab itu adalah pemberian Allah kepada orang tertentu, pemberian Allah kepada orang tertentu untuk berusaha untuk mencari rezeki melalui sebab. Jualan, ini kelasnya maqam asbab. Masuk ke perusahaan fulan, ini kelasnya maqam asbab. Punya sawah ditanami, punya toko dibuka, punya keterampilan digunakan, punya usaha dimanfaatkan. Ini semuanya masuk ke dalam maqam asbab. Artinya apa? Artinya orang tersebut dikasih oleh Allah Ta'ala kemudahan di dunia dengan adanya sebab-sebab dohir. Niki kita masuk orang pilihan. Cuma hikam menyarankan beberapa saran bagi orang yang berada di maqam asbab. Mungkin kita semuanya di sini, betul, Pulau Mawar yang tersiapkan lagi belum masuk ke maqam tajwid itu belum berani mengaku. Ya. Kalau kita berada di maqam asbab seperti ini, maka syaratnya ilmu hikam di sini satu. Jangan mengandalkan sebabnya. Jangan mengandalkan sebabnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan mendewa-dewakan dengan adanya usaha kita. Usaha itu cuma sebab, dan rezeki kita itu ada di atas, sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun kita membuka 10 toko, punya perusahaan 10, Masya Allah, nek rezeki hari ini saya uang. Paham ya?
Jadi ketika kita berada di dalam makom asbab, makom usaha, makom bekerja, atau dengan istilah makom membuka toko, makom kuliner, ya, kita pandang ini hanya sekedar sebab, tapi jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang berada di dalam makom asbab ini, tetap terkondisikan dirinya beribadah. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Wa ma min dabbatin, setiap hayawan atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu rezekinya sudah ada. Allah menciptakan kita, ya Allah Ta'ala mesti kasih yang namanya rezeki supaya kita kuat di dunia ini untuk beribadah. Tugas kamu ibadah wahai hamba. Siap Gusti, tapi ini sudah otomatis mesti makanannya dikasih, minumannya juga dikasih. Jadi sudah dikemas. Urusan rezeki sudah dikemas. Nah, kita ini kalau sudah paham bahwa rezeki sudah dikemas, kenapa kok masih bekerja? Nah, kita memang dianjurkan untuk ibadah berupa kerja dan usaha. Jadi kerja itu ibadah, Pak. Bukan kok masalah goreng duit, dapat. Kerja itu di antara usaha, kerja itu di antara jenis ibadah. Nabi Adam diriwayatkan, Nabi Adam itu menang. Diriwayatkan oleh Nabi Nuh itu petani. Nabi Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kerjanya mengembala. Nabi Sulaiman kerjanya itu nyeluruh tang segoro menggulung tinta. Itu soal badan jin dan sebagainya. Jadi kerja dan usaha itu mulia. Kerja dan usaha itu merupakan jenis daripada ibadah. Sehingga dalam suatu riwayat Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada orang kesulitan tidur, gelisah, gak bisa tidur, kenapa? Mikir sisuk mangan apa? Mikir sisuk dulu anak sekolah itu sampai biro, mikir sampai gak bisa tidur, bisa juga menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah. Tapi harus diniati dengan niat yang baik. Jadi kegelisahan seseorang ketika nyari usaha, kegelisahan seseorang ketika memikirkan daripada nafkah untuk esok sampai nggak bisa tidur, bata maghfurun lah, di mana itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain disampaikan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ini apa isyaratnya? Isyaratnya kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan kemudian meminta-minta di jalan-jalan, meminta-minta di rumah-rumah. Bukan aksa. Al-yadul ulya, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah, menunjukkan isyarat bahwa kerja dan usaha bukan berarti kita tidak ridho dengan rezekinya Allah, tapi juga termasuk salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nomor tadi sarannya Imam Hikam, jangan andalkan sebab. Gak boleh fokus dengan sebabnya, gak boleh. Hanya sekedar sarana saja. Tentu enggak itu urusannya Allah. Tapi diniati ibadah mesti tahu, mesti tahu. Mungkin ada orang buka toko, Bismillahirrahmanirrahim, Gusti, kenapa cek? Ulo badhe atus rezeki sebab perintah panjenengan. Oh iya, sampai maghrib belas langsung tutup. Buka toko
luar biasa. Wah, untungnya luar biasa. Bisa juga cuma dunia no, akhirat gak tentu. Apa yang membedakan? Niat tadi. Niat ibadah atau niat tidak ibadah. Jadi kalau kita membuka usaha atau berada di makom asbab ini betul-betul kita kondisikan niat, patus rezeki sing halal, patus nafkah untuk keluarga, maka sudah masuk dalam kategori ibadah. Karena ibadah itu bukan untuk ke masjid apa, ibadah itu bukan mau sekolah apa. Jenengan itu loh pagi keluar sampai sore baru pulang, niat ibadah, angsal pahala. Dari ini keterangan Nabi kita Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajir al-amin as-saduqul muslim ma'asyuhada yaumil qiyamah." Pedagang itu semakin banyak. Bapak Rafiq, pedagang, pekerja, walaupun di dunia ini tidak berperang melawan orang-orang kafir musyrik, di akhirat bisa berkumpul dengan para syuhada. Ini mulianya usaha. At-tajir seorang pedagang, at-tajir seorang pengusaha, at-tajir para pekerja, al-amin yang punya sifat amanah, jujur, gak bohong, amanah, as-saduq yang memiliki sifat konsisten, jujur, al-muslim orang yang muslim, tiga sifat, amanah, jujur, muslim, ma'asyuhada di akhirat kumpul dengan para sahabat yang wafat di medan perang. Amin Allahumma. Di hari kiamat. Lihat, begitu mulianya usaha dan bekerja ini kalau betul-betul dikondisikan, dimasukkan dalam jenis namanya ibadah. Tapi kalau ada seseorang itu dia mengandalkan sebab, perusahaanku limoh bakal itu akeh, aku punya toko bakal aku suka, aku punya showroom bakal aku kaya. Ini yang gak boleh, gak boleh, gak boleh. Kenapa? Seakan-akan orang itu mendikte pangeran. Lepas dikte pangeran, siji tambah siji, ya kudu loro Gusti. Ini orang urusan diri, orang urusan diri, bukan sakit. Kita ini didikte oleh Allah, bukan kita mendikte Allah. Mohon maaf, banyak orang itu gak ada usaha, gak bekerja. Masya Allah, pagi-pagi nasi lemak sudah tumpuk-tumpuk di rumah. Saya pernah lihat orang gila, orang boten waras. Tak boleh kali mati tiap hari nasi 5 bungkus pagi pak. Aku diri kurang untuk segede. Yang ingin saya sampaikan, inilah rezeki dan inilah ketentuan Allah. Kalau sudah urusan rezeki, jangan kita andalkan kita punya ijazah, jangan kita andalkan kita punya kepandaian, jangan kita andalkan kita punya banyak usaha. Rezeki itu ketentuan murni yang ditentukan oleh Allah. Adapun sarana-sarana fasilitas berupa ijazah, berupa kepentingan ini, pengalaman ini hanya sekedar sebab, dan fakta membuktikan. Lihat di luar sana, ada orang pintar, ada orang punya fasilitas kecerdikan, ada orang nggak punya apa-apa, tapi masya Allah, orang-orang matematika nggak bisa, masya Allah, sugih luar biasa. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan kalau rezeki itu sudah urusan Allah. Sampai pernah suatu ketika Nabi Sulaiman itu bertanya dengan semut. Nabi Sulaiman di antara mukjizatnya apa? Bisa berbicara dengan semut. Ya, semut. Ditanya, semut, rezekimu per tahun berapa? Rezeki kamu itu per tahun berapa?
sebutir gula. Sebutir gula itu pertama sudah cukup bagi saya, bukan kok sekilo, bukan kok sepadan, sebutir gula itu sudah cukup. Akhirnya Nabi Sulaiman ingin membuktikan kejujuran, apa? Kejujuran semut, dimasukkan ke toples, semutnya dimasukkan, dikasih satu butir, dikasih satu butir gula, ditutup. Setelah setahun berlalu dibuka, masih separuh itu gulanya. Ditanya, semut, kok kamu katanya cuma sebutir, tapi kenapa kok baru separuh, hanya separuh kok nggak kamu makan? Saya ini menjagani kamu lagi. Saya ini nggak makan semuanya, cuma saya ini khawatir kalau kamu lupa toplesnya nggak kamu buka setahun, mati. Makanya ini tak makan cuma separuh. Siapa tahu separuh ini buat untuk perlengkapan tahun depan kalau kamu lupa. Terus kenapa kamu mengatakan sebutir? Itu kalau saya di luar toples, sebab saya punya Tuhan. Pasti aku dikasih jatah oleh Allah. Ketika Anda, wahai Nabi Sulaiman, menaruh saya di dalam toples ditutup, aku gak bisa nama. Makanya aku sisihkan separuh daripada putri itu. Jaga nih kamu lupa. Siapa tahu kamu lupa 2 tahun baru dibuka, aku masih nyantai. Soalnya aku masih punya perlengkapan satu putri. Paham dari sini? Ini loh, seekor semut saja sudah bisa mengatakan kepercayaannya atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ada orang makan, ini di dalam kitab kita baca. Setiap kali makan ada kucing datang, dikasih ikan, dimakan separuh dibawa pulang. Ajib, aneh. Kucing model biasanya kucing kan nggak akan apa selesai. Hari kedua sama, setiap makan datang kucing dikasih ikan, separuh dimakan, separuhnya dibawa pulang. Bahasanya dibungkus boleh. Orang ini penasaran, ini kucing model apa itu? Setiap kali dimakan, separuh dibawa pulang. Akhirnya ditututi, berjalan di belakang kucing. Sampai di tempat dilihat di situ ada kucing buta. Dan separuh tiap hari ikan yang diberikan oleh si tuan tadi dikasihkan kucing yang buta. Ini bukan. Ini Allah tidak mungkin akan melupakan kita. Rezeki tugas Allah. Kita punya tugas beribadah. Maka jangan ikut campur urusan rezeki, tapi kondisikan urusan ibadah. Kadang-kadang orang itu salah paham. Tugasnya diri tidak dikondisikan, tugas pangeran barang. Betul. Allah tugasnya membagi rezeki. Kita yang dikasih rezeki punya tugas. Apa tugas kita? Beribadah. Maka fokuslah dengan tugas kita. Serahkan tugasnya Allah. Allah punya hak. Akhirnya kita hidup di dunia itu enak, dikasih oleh Allah karena sifat qanaah, menerima omongin pangdomi pangeran. Kalau kita sudah memiliki keyakinan semacam ini bahwa rezeki kita hari ini atau esok tidak akan keluar dari apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka nggak ada sifat hasud. Wah, tetanggaku beli mobil baru, gak hasud. Memang rezekinya kok. Tetanggaku bangun rumah mewah, nggak perlu hasud karena memang rezekinya. Kalau hasud berarti hasud dengan Allah. Kalau iri dan dengki berarti iri dengan Allah. Itu sifat hasud, tidak merasa nyaman terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perincian secara singkat tentang makom asbab. Dan rata-rata ini makom fasilitas untuk kita semuanya. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita lahan untuk mencari rezeki. Maka dikondisikan satu,
Jangan mengandalkan sabab, tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika jenengan bekerja, lirik apa ketentuan Allah hari ini. Dikasih 100 ya alhamdulillah, dikasih 1 juta alhamdulillah, dikasih 1 M tambah alhamdulillah. Yang kedua, kita punya kewajiban. Sholat kewajiban harus dikerjakan. Jangan sampai karena sibuk ngurusi pekerjaan sholat ditinggalkan. Nah, ini tidak boleh. Islam tidak melarang. Kita punya toko berapa, silahkan. Kita punya perusahaan berapa, silahkan. Kita bekerja di mana saja yang penting halal, nggak apa-apa. Cuma yang dilarang jangan sampai pekerjaan itu bisa meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Kadang-kadang Pak, saking sibuknya masjid nggak bisa. Jamaah sampai nggak bisa, sampai ngaji kadang-kadang setengah jam, bahkan paling banyak kadang 1 jam, sebulan sekali kadang-kadang nggak bisa. Loh, mohon maaf, bukan seperti ini yang Allah kehendaki. Dikasih rezeki yang lancar, dikasih usaha supaya tambah tahu pada Allah, tambah berusaha untuk mengkondisikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan sebelum keterangan tentang maqam asbab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita karunia dan rezeki yang halal serta barokah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, maqam tajrid. Enggak punya usaha. Mas, siapa? Enggak punya usaha, enggak punya pekerjaan. Gitu. Para aulia, para soleh, tajrid, nggak punya asbab sama sekali, hanya menunggu waktu takdir Allah Ta'ala ini. Ini maqam tajrid. Siapa? Kalau dari siapa? Jadi tajrid itu toko nggak punya, kerjaan nggak punya, usaha nggak punya, hidupnya hanya dengan Allah, hidupnya beribadah kepada Allah. Nah, maqam tajrid ini adalah maqam di atas maqam asbab. Jikalau dikondisikan dengan syarat-syarat yang ingin saya sampaikan secara singkat, maqam tajrid itu maqamnya para aulia, para saleh. Maqam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau-beliau, dikasih oleh Allah Ta'ala ketenangan hidup di dunia, walaupun tidak punya uang, walaupun tidak punya rumah, walaupun tidak punya mobil, karena hidupnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maqam tajrid. Contoh dari Al-Quran, cerita Siti Maryam. Mergawe apa Siti Maryam? Pagi buah datang, setiap saat makan datang. Apa pernah Siti Maryam sopi-sopi ini mau dan bilang pantas, pantas dari Siti Maryam. Min aina laki hada? Nabi Zakaria yang merawat Siti Maryam setiap masuk ke kamarnya, min aina laki hada? Qalat min indillah. Dari mana ini Maryam? Kok ada buah-buahan enak, ada makanan enak? Dijawab, hada min indillah. Niki saking pangeran Nabi Zakaria. Ada orang-orang khusus pilihan Allah Ta'ala, rezeki datang dengan sendirinya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Enak kita suge kalau gawe enak nanti, tapi benar Pak syaratnya Pak. Satu syaratnya, satu, nggak boleh Rasulullah. Ini paling aneh nggak boleh Rasulullah. Ini ono tonggo duwe mobil mewah, ya cuma 10. Ada orang punya uang banyak, rumahnya meningkat, dia jangan Rasulullah. Itu memang rezekinya dia dengan usahanya. Satu, harus betul-betul merasa ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini pertama. Jadi lapang dada, memiliki sifat qanaah sepenuh-penuhnya. Yang kedua, tetap stabil istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Kadang-kadang ada orang mengaku-ngaku saya makom tajwid, saya sudah makom tajwid, nggak mergawe nggak apa-apa. Terus kemudian hasutnya gede, berdoa dengkinya besar, berdoa. Terus kemudian ibadah jamaahnya enggak, sholatnya enggak, Qur'annya enggak. Nah, ini namanya pengakuan tanpa bukti. Ya, makom tajwid ini makomnya para aulia, para sholihin. Kita sekedar hanya bisa mengenalkan. Yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini, yang pertama, kita sudah dikemas oleh Allah. Rezeki kita, ajar kita, pekerjaan kita di surga di sana ataupun di sebaliknya sudah ada kemasan. Ketika kita berada di janin ibu kita sudah dikemas, sudah selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai masalah makom asbab atau makom tajwid, siapapun orang yang ada di dalamnya semua yang bagus. Terkhusus makom yang saat ini kita semuanya rasakan, yaitu makom asbab, maka dikondisikan dengan dua hal. Satu, jangan mengandalkan sebab. Yang kedua, tetap konsisten terhadap kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mohon dicatat, mohon diperhatikan. Satu, sholat duha jangan ditinggalkan dulu, walaupun 8 rakaat. Walaupunnya 8, tapi rata-rata rakaat bagus sama, udah langsung level tinggi, jenenge bagus sama, pintunya surga sih. Harus 8 dipakai. Duha jangan ditinggalkan. La faqra ma'al duha. Orang itu kalau istiqamah sholat duha, insya Allah diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang barokah. Saya tidak membahas rezeki yang banyak, sebab korun itu rezeki lagi. Korun tidak pakai, rezeki yang barokah. Nih barokah mesti banyak. Tapi kalau banyak belum tentu barokah. Sepiring nasi ini barokah, seceguk kopi ini barokah. Bisa digunakan sholat isya, bisa digunakan duha, maca Quran, zikir dan lain sebagainya. Itu kalau barokah. Tapi ini kopi walaupun sak andon, ada orang minum kopi sak andon, apa kembung Pak? Tapi kalau nggak barokah, nggak efek dalam kehidupan. Maka pertama, kata ulama, untuk terkait masalah rezeki ini, ya, khususnya yang ada di dalam makom asbab atau bahkan makom tajwid, istiqomah mengerjakan sholat duha. La faqra ma'ad duha wala la faqra ma'ad duha wala ghina ma'az zina. Orang itu yang selalu istiqomah mengkondisikan sholat duha walaupun 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, lebih-lebih 8 rakaat, insya Allah tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala sifat kekurangan dalam kehidupan. Makanya jangan-jangan kalau ada tugas saya di mana-mana, minimal sebelum berangkat sholat duha walaupun 2 rakaat. Waktu yang paling afdal nanti digabung dengan isyraqnya, itu waktu yang paling afdal. Termasuk waktunya. Waktu yang paling afdal dikerjakan jam 9 atau jam 10, sehingga sehingga siang itu dibagi menjadi 4, seperempatnya itu ada sholat tertentu. Subuh alhamdulillah ada, nanti jam 9 ada duha, nanti jam 11 ada duhurnya, asar jam 3 ada apa? Duhur jam 12, jam 3 ada asarnya, maghrib. Sehingga perputaran sehari itu setiap seperempat dari waktu kita gunakan untuk sholat. Siap insyaallah nggih? Sholat duha. Baca setelah Al-Fatihah wasyamsi wadhuhaha. Yang kedua wadhuha. Ada riwayat baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad al-ikhlas. Lebih afdal digabung.
wasyamsi wa duhaha, kemudian digabung setelahnya qul ya ayyuhal kafirun. Wa duha rakaat yang kedua digabung dengan al-ikhlas sehingga mengumpulkan dua riwayat. Sallu minad duha wa qra'u surataha. Kamu ini kalau salat duha kata Rasul baca surat duha, wasyamsi wa duhaha dengan wa duha. Jadi setiap dua rakaat seperti itu. Ini insyaallah sudah bagus. Pengen luwih bagus, pengen monggo. Di Hadramaut itu ada perempuan Tuhannya itu 10 juzuk. Masya Allah. Siang minggu, aku juga semua rahasia kok 10 juzuk. Jadi kalau di rumah. Tapi gimana apa? Keberkahan tergantung capeknya. Dan yang modal ini gede, hasilnya gede. Jenengan itu loh nanti danau Bintu Maimun. Belum jenengan yang bodoh mancing. Ini umpannya kita pak, umpannya cilik yang tercucuk pak. Umpannya cilik tercucuk, nggak sila cucuk, cilik pak. Ayo, apalagi kalau umpannya, tapi yang umpannya banyak mungkin paus. Apa tahu kau sendiri Bintu Maimun? Nah umpannya gede, jenengan mancing tang sungai. Mau pemancing dengan umpannya ini gede, asalnya gede. Ikan nggak mau dibohongi, ikan mancing itu mah siji pak badan cilik itu kok pengen gede kok nggak gelem, iwak nggak gelem, nggak mau, nggak sesuai dengan saya, gitu. Begitu pula kita, ada orang doa 2 rakaat bagus, tapi ada yang lebih bagus 4 rakaat, ada yang lebih bagus 6 rakaat, ada yang lebih bagus 8 rakaat. Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun bagus, ada yang lebih bagus ditambahi wasyamsi wa duhaha, ada yang lebih bagus sekian bacaan. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin Allahumma. Yang kedua, jangan tinggalkan surat Waqiah. Tiap malam Bapak Ibu baca surat Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah. Seterusnya, kapan dibaca? Malam. Boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam yusibhu faqrun. Tiyang niku ning gadahi istiqomah baca surat Waqiah tiap malam, lam yusibhu faqrun. Fakir itu takut dengan orangnya, nggak akan terkena sifat kefakiran. Sampai diceritakan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu meninggal dunia, punya anak perempuan, semua perempuan. Anehnya, satu dari anaknya nggak dikasih warisan. Jadi semua hartanya fisabilillah. Enak pak, masya Allah. Ono jenazah mlebu ning yang lahat gak disambut. Maksudnya gak ada duit, tapi duit sambut karena uangnya semuanya sudah berada di akhirat. Dan ini Abdullah bin Mas'ud sebelum meninggal dunia didatangi oleh sahabat Utsman, di antara sahabat yang paling kaya raya. Konco, fulan, Abdullah bin Mas'ud, kok nggak ada yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Anak-anakmu semua perempuan. Dijawab sama beliau, sudah aku tinggalkan warisan Nabi Muhammad SAW. Apa itu warisannya? Baca surat Waqiah. Itu sebaik-baik daripada warisan. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Buat kami, kalau ada pertanyaan, boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diterangkan bahwa umur, rezeki itu sudah ditentukan semua, Pak. Tapi kami yang tanyakan, kalau kita berdoa biasanya, ya Allah berilah umur yang panjang, saya dan anak istri saya, berilah rezeki yang barokah seperti pada anak dan istri saya. Apa itu bisa menambah, Pak? Terima kasih. Terima kasih.
Pertanyaan yang disampaikan terkait mengenai masalah doa. Kadang-kadang kita ingin berdoa, ya Allah, berikanlah saya umur yang panjang. Apakah doa tersebut itu suatu hal yang bisa menambahi umur? Yang kedua, apakah doa semacam itu boleh seakan-akan itu tidak ridho terhadap ketentuan yang ditentukan oleh Allah? Jawabannya satu, masalah ajal umur itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi ajal kita sampai berapa tahun, umur kita sampai berapa tahun juga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini pertama. Yang kedua, doa niku dianjurkan. Doa niku sangat dianjurkan. Dan doa ini kata Rasulullah mukhul ibadah, adalah sumsumi ibadah, intisari dari ibadah, diantaranya doa. Sholat ada doanya, puasa ada doanya, Abu Bakar semuanya ada doanya. Kemudian doa tentang Gusti Kulon tambahi umur. Ya Allah, berikanlah istri saya umur yang panjang, anak saya umur yang panjang. Apakah doa semacam itu bisa menambah? Jawabannya, maaf, ajal itu tidak bisa ditambah. Dan doa kita semacam itu termasuk daripada qadar dan takdir Allah. Kalau ajal tidak bisa ditambah, ajal tidak bisa ditambah. Ajal itu sudah pakai. Adapun doa kita tiba-tiba ditambahin, kita kan nggak tahu apa-apa. Kita kan nggak tahu. Ajal itu kita nggak tahu. Umur itu nggak tahu juga. Tapi dengan adanya doa semacam itu, insya Allah bisa menenangkan daripada ketentuan yang di atas, sehingga kita bisa insya Allah umurku masih dulu. Kenapa? Soalnya aku dulu. Itu saya. Jadi doa kita itu seperti itu, bukan berarti kita itu nggak ridho dengan Allah atau doa tersebut itu bisa menambahi umur. Betul. Umur dan ajal sudah ditentukan oleh Allah, dan doa kita untuk meminta supaya umur tambah itu diantara juga ketentuan Allah, diantara qada dan takdir Allah. Ada sedikit cerita di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Datang malaikat maut mengatakan, ini tinggal nanti. Malaikat apa? Israel ngomong kepada Nabi Sulaiman, iki wong iki tinggal nanti. Tinggal nanti. Gak ada yang tahu kecuali Nabi Sulaiman dengan malakul maut. Setelah selesai majelis alim itu ditunggu. Jadi nanti orang mati-mati. Jadi nanti orang mati-mati sampai 6 tahun. Nabi Sulaiman malakul maut, sini Nabi Pak. Sini. Kamu tadi mengatakan tinggal 6 hari. Kok enggak mati-mati sampai 6 tahun? Kata malakul maut, orang tersebut ketika keluar dari majelis taklim infak 6 dirham. Setiap dirham yang diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan umurnya. Tapi yang ingin saya sampaikan, di situ ada asbab, di situ ada faktor-faktor yang bisa membuat umur kita ini barokah. Bahkan malakul maut juga itu perkiraan, nggak bisa menentukan. Karena malakul maut nggak tahu urusan namanya ajal. Di sini kita sampaikan seperti doa bagus, seperti silaturahim juga bagus, seperti sedekah dan infak juga bagus. Maksudnya di sini menambahi keberkahan umur. Maksudnya ajal tetap, cuma karena amal saya itu bisa diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang barokah, yang mestinya dilakukan 6 tahun, 600 tahun saja bisa hanya dilakukan dengan 6 tahun atau mungkin 60 tahun atas keberkahan daripada amal-amal soleh. Terus doa sangat dianjurkan tentang permasalahan
bersikap baik pula doa meminta kepada Allah supaya diberkahi oleh Allah Ta'ala, supaya dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sedekah dan infak insya Allah bisa membuat keberkahan umur kita. Amin. Ini saja insya Allah. Waktu sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim